Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik, Ibu. Oke, karena hari ini semuanya sudah hadir. Sebelum mulai pembelajaran, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu dapat bermanfaat di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu mohon maaf karena hari ini Ibu menggunakan masker mengajar kalian karena pada hari ini Ibu sedang kurang enak badan, jadi demi menghindari virus-virus yang masuk ke dalam tubuh Ibu, jadi Ibu menggunakan masker. Mohon dimaklumin ya anak-anak. Oke, Mayang bisa tolong bantu share screen? Bisa, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Terima kasih, Mayang. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, dan di mana KD-nya itu 3.1 yaitu ruang lingkup keprotokolan. Lanjut, Mayang. Oke, yang pertama itu ada definisi protokol dan keprotokolan. Pengertian protokol adalah keseluruhan naskah yang isinya terdiri dari catatan, dokumen persetujuan, perjanjian, dan lain-lain dalam lingkup nasional maupun internasional. Sedangkan pengertian keprotokolan sendiri yaitu sebuah rangkaian kegiatan atau urutan kegiatan yang dimana di dalamnya itu tercantum aturan-aturan serta tata cara yang terdapat dalam sebuah acara resmi maupun acara kenegaraan. Next. Nah, di sini ada keprotokolan menurut para ahli. Yang pertama, sengaja Ibu buat poin-poinnya karena di sini Ibu akan meminta dua dari kalian untuk menyebutkan pengertian keprotokolan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan serta Ahmad Muthohar. Kepada kalian yang bisa menjawab, akan Ibu beri poin tambahan. Ayo, siapa yang mau jawab? Bisa dicari dari sekarang. Saya Ibu. Saya ingin menjawab Undang-Undang Nomor Oke, 9 Marisa. Tahun 2010. Jadi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 itu tentang keprotokolan, di mana pengertian keprotokolan merupakan sesuatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam suatu acara atau upacara kenegaraan atau upacara resmi yang meliputi tata upacara, tata tempat, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang yang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Nah, di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 ini mengganti dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang protokol yang sudah dianggap tidak sesuai zaman atau perkembangan zaman. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Marisa atas jawabannya. Tepuk tangan untuk Marisa. Oke, selanjutnya yang kedua nih dari Ahmad Muthohar. Siapa yang ingin menjawab? Bu, saya Cika mau jawab yang menurut Ahmad Muthohar. Pengertian Boleh, keprotokolan Cika. menurut Ahmad Muthohar adalah merupakan sebuah bentuk aturan, norma, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang diyakini dan dianut oleh masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, serta berpemerintahan. Betul jawabannya. Tepuk tangan untuk Cika dan Marisa. Untuk kalian berdua masing-masing akan mendapat 2 poin. Oke, next. Oke, sebelum masuk ke asas keprotokolan, Ibu akan menyebut
kesimpulan mengenai pengertian protokol dan keprotokolan. Jadi, protokol itu merupakan sebuah kegiatan atau rangkaian dari beberapa aturan-aturan dalam acara keupacaraan dengan segala bentuk kegiatan resmi yang diatur secara yang diatur secara tertulis maupun dipraktikkan. Sedangkan keprotokolan sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam suatu acara atau upacara kenegaraan atau upacara resmi yang meliputi tata upacara, tata tempat, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya di dalam negara, pemerintah ataupun publik. Nah, di sini ada asas keprotokolan yang dimana terdapat 5 asas keprotokolan. Yang pertama itu ada asas kebangsaan. Asas kebangsaan dalam asas keprotokolan ini menggambarkan sifat, ciri, serta watak bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Selanjutnya, asas ketertiban dan kepastian hukum. Dalam asas keprotokolan yang satu ini, keprotokolan diharapkan mampu memberikan ketertiban serta kepastian hukum terhadap masyarakat. Selanjutnya ada asas keserasian, kesesuaian, serta keselarasan. Ketiga asas ini di mana keprotokolan itu harus mampu memberikan keseimbangan terhadap individu demi kepentingan bangsa, jadi tidak membeda-bedakan. Selanjutnya itu ada asas timbal balik, asas keprotokolan yang merupakan hubungan baik dengan negara lain serta timbulnya rasa balas jasa. Jadi asas timbal balik ini asas yang berkaitan dengan negara lain. Lalu asas keagamaan, asas keprotokolan yang harus mengandung nilai-nilai religius dalam penerapannya terhadap masyarakat. Lanjut. Selanjutnya ada tujuan keprotokolan. Nah, tujuan keprotokolan ini ada 6. Yang pertama itu dapat membuat acara tertata dengan baik. Dalam pembuatan acara itu pasti kan kita pengennya tuh acara tersebut tertata dengan baik kan. Nah, dengan adanya keprotokolan ini diharapkan acara tersebut dapat tertata dengan baik. Selanjutnya, meminimalisirkan kesalahan dalam acara tertentu. Yang kita tahu dalam acara itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya kesalahan. Maka dari itu dengan adanya keprotokolan ini dapat meminimalisirkan sebuah kesalahan-kesalahan yang akan terjadi di dalam acara tersebut. Selanjutnya, dapat mencapai tujuan acara yang telah ditetapkan. Dalam membuat acara pun pasti kita memiliki suatu tujuan acara yang dimana tujuan ini merupakan apa yang ingin kita capai. Nah, dengan adanya keprotokolan ini pastinya acara tersebut tujuannya akan tercapai. Selanjutnya dapat membuat kegiatan semakin berkesan. Lalu dapat membuat acara berjalan lebih hormat serta khidmat. Dan yang terakhir dapat membuat kegiatan semakin menarik. Next. Next, Mayang. Maaf Bu, sinyal Bu. Oke. Oke, selanjutnya ada unsur keprotokolan. Yang pertama itu ada tata cara. Nah, tata cara ini merupakan salah satu unsur keprotokolan yang menentukan tindakan apa yang harus dilaksanakan dalam suatu acara tertentu. Maaf, Mayang, slide-nya kelebihan. Ya. Jadi tata cara ini merupakan unsur keprotokolan yang menentukan tindakan serta tindakan apa yang harus dilaksanakan dalam suatu acara tertentu. Jadi dalam keprotokolan ini pun juga ada cara-caranya, ada tata caranya yang dapat membuat yang membuat acara tersebut menjadi lebih baik. Selanjutnya itu ada tata kerama. Tata krama ini merupakan unsur keprotokolan dengan memperhatikan pilihan kata, tata cara bicara, dan perbuatan yang sesuai dengan jabatan. Selanjutnya itu ada aturan adat kebiasaan. Nah, aturan adat kebiasaan ini merupakan unsur keprotokolan yang dimana menjadi kebiasaan yang telah ditetapkan secara universal oleh setiap negara. Selanjutnya itu ada tata penghormatan.
Nah, tata penghormatan di sini merupakan salah satu unsur keprotokolan yang mengatur tentang tata cara kesopanan terhadap orang lain dalam suatu acara keprotokolan. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup tugas keprotokolan. Yang pertama itu tata upacara. Nah, tata upacara di sini merupakan tata cara sebagaimana yang terdapat dalam upacara resmi kenegaraan, penandatanganan perjanjian dan konferensi internasional. Jadi tata upacara di sini tuh lebih ke bagaimana menata sebuah acara yang sifatnya resmi. Selanjutnya itu tata tempat. Nah, tata tempat ini merupakan tata cara pengaturan tempat duduk dan urutan dalam upacara kenegaraan, dalam penjamuan makan, dan lain-lain. Nah, kalau tadi tata upacara itu bagaimana upacaranya, kalau misalkan tata tempat ini kita harus mengatur sedemikian rapi tempat yang sesuai. Selanjutnya, tata penghormatan. Tata cara dalam penempatan, penyebutan, serta perlakuan kepada orang sesuai dengan tingkat kedudukannya. Nah, kalau tata penghormatan ini lebih ke bagaimana kita menghormati orang dengan jabatan yang tinggi. Jadi, kita harus menyebutkan dengan baik, dengan benar orang tersebut sesuai dengan tingkat kedudukannya. Next. Nah, selanjutnya itu, ruang lingkup protokol meliputi 7 hal: penerimaan tamu, kunjungan tamu, perjalanan daerah atau keluar daerah, pengaturan rapat atau sidang, penyelenggaraan resepsi atau sidang, penyelenggaraan upacara, dan pernyataan selamat atau congratulations, serta bela sungkawa atau condolence. Next. Oke. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas, Ibu. Saya izin bertanya, Bu. Oke, boleh, Mayang. Saya izin stop share dulu ya, Bu. Ibu, saya izin bertanya, mengapa dalam keprotokolan harus memperhatikan tata krama? Terima kasih, Oke, Bu. pertanyaan. Ya, sama-sama, pertanyaan yang bagus, Mayang. Jadi, mengapa di dalam keprotokolan itu kita harus memperhatikan tata krama? Karena seperti yang kita tahu, protokol dan keprotokolan itu merupakan sebuah acara yang dimana acaranya itu bersifat resmi. Maka dari itu, kita juga harus memperhatikan tata krama yang terdapat di dalam keprotokolan. Tadi sudah Ibu jelaskan, mengenai tata krama itu merupakan salah satu unsur keprotokolan dengan memperhatikan pilihan kata, tata cara berbicara, dan perbuatan yang sesuai dengan jabatannya. Jadi, karena kita harus membuat pilihan kata, tata cara berbicara, dan juga perbuatan yang sesuai dengan jabatan, maka kita juga nggak bisa semena-mena menyebutkan orang yang, misalnya nih kita menyebutkan kepala negara, masa ya kita sebutkan dengan yang tidak sesuai dengan jabatannya. Pasti kita harus menyebutkan kepala negara tersebut dengan sopan. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan tata krama. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu, sudah cukup jelas. Oke, sepertinya selanjutnya Ibu akan mencoba untuk share screen. Semoga sinyal Ibu. Apakah sudah terlihat anak-anak share screen-nya? Sudah terlihat, Bu. Oke, terima kasih. Jadi, di sini Ibu akan share screen mengenai penugasan untuk kalian. Sambil menunggu penugasannya, Ibu akan menyebutkan kesimpulan akhir, yaitu protokol dan keprotokolan merupakan dua hal yang berbeda.
Jadi jangan sampai salah ya memberikan pengertian di kedua hal tersebut. Nah, ada 5 asas dalam keprotokolan, yaitu asas kebangsaan, asas ketertiban, dan kepastian hukum, asas keserasian, kesesuaian, dan keselarasan. Lalu ada asas timbal balik dan asas keagamaan. Kemudian tujuan protokol itu ada 6. Yang pertama diantaranya membuat sebuah acara tertata dengan baik, meminimalisirkan sebuah kesalahan, kemudian tercapai tujuannya acara tersebut, lalu membuat kegiatan menjadi kesan, lalu acara bisa berjalan dengan hikmat dan hormat, dan yang terakhir membuat acara menjadi lebih menarik. Kemudian ada 4 unsur keprotokolan. Yang pertama itu ada tata cara, tata krama, aturan adat kebiasaan, dan tata penghormatan. Selanjutnya, yang terakhir ada ruang lingkup tugas keprotokolan, yaitu ada tata upacara, tata tempat, dan tata penghormatan. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan tugas kalian. Nah, kalian Ibu minta untuk mencari materi mengenai keprotokolan yang sudah dijelaskan oleh Ibu pada hari ini. Lalu kalian kumpulkan di Google Classroom dalam bentuk Word. Formatnya Times New Roman 12. Dan 1,15 lain jam 3 sore anak-anak. Mari kita ucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajarannya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nata. Sama-sama.